Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Nah itu dalam Quran dikatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi setiap orang itu amalannya masing-masing. Ini amalan orang kok dihadiahkan bagaimana? Ya bagi setiap orang itu amalan masing-masing. Amalan saya ya manfaatnya untuk saya, amalan kamu untuk kamu. Manusia ini tidak bisa berlama-lama di dunia. Oleh karena itu Allah SWT memberi jalan kepada umat ini amalan-amalan yang kalau dia mati masih akan terus dia dapat pahalanya. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi, mengaduk sumur, mengalirkan sungai, bangun masjid, mewariskan mushaf, anak yang soleh, menanam pohon, dan sebagainya dan sebagainya. Allah. Dan ini bukan berarti yang akan menyusul orang setelah kematiannya itu hanya itu saja, tidak. Juga amalan-amalan yang dihadiahkan kepada dia akan sampai juga. Doa-doa saudara muslim yang disampaikan kepada dia akan bermanfaat untuk dia juga. Nah itu dalam Quran dikatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi setiap orang itu amalannya masing-masing. Ini amalan orang kok dihadiahkan bagaimana? Ya bagi setiap orang itu amalan masing-masing. Amalan saya ya manfaatnya untuk saya, amalan kamu untuk kamu. Tapi kalau amalan kamu hadiahkan kepada saya, kan boleh saja. Seperti setiap orang itu ya berhak atas hartanya masing-masing. Tapi kalau hartanya diberikan orang kan boleh saja juga. Setiap orang itu mendapatkan pahala dari amal masing-masing. Tapi kalau pahalanya dihadiahkan pada orang ya boleh saja. Dan ini sudah merupakan pendapat jumhurul ulama, bahkan ijma'. Jadi orang Islam itu bisa mengambil manfaat dari amalan saudara muslim yang lain. Di antaranya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kira-kira bermanfaat untuk jenazah itu apa tidak? Kalau tidak bermanfaat, untuk apa sholat jenazah? Kita diperintahkan sholat jenazah, maknanya amalan kita ini bisa bermanfaat untuk jenazah tersebut. Ini kan amalan orang lain juga kan. Itu kan doa. Sholat jenazah bukan doa saja. Sholat jenazah ada takbirnya, sholat jenazah ada fatihahnya, sholat jenazah ada doanya, sholat jenazah ada salamnya. Ini macam-macam amalan dalam sholat jenazah. Bukan hanya doa saja. Berarti amalan-amalan orang hidup itu kalau diniatkan untuk orang yang telah mati akan datang manfaat juga. Dan ini dalam Quran, dalam hadis banyak sekali. Maka ini barokahnya kita ini menjadi sebetulnya itu mengambil manfaat dari amalan orang lain itu juga tidak bertentangan dengan laha makasabat. Bagaimana? Jadi hakikatnya itu kita mengambil manfaat dari amalan orang lain itu ya barokahnya kita masuk Islam itu ya barokahnya amal kita sendiri.
Ini karena kamu itu mendaftarkan diri sebagai santri, mamanya, akhirnya kamu dapat fasilitas, boleh makan, boleh minum, boleh menggunakan listrik, boleh menggunakan air, kan gitu. Hakikatnya itu juga akibat dari amalan kamu sendiri, yaitu mendaftarkan diri jadi santri. Begitu juga orang ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendaftarkan diri sebagai hamba Allah umat Rasul, maka dia dapat fasilitas, diantaranya dia dapat barokah dari doanya orang Islam, amalannya orang Islam, bisa nerima hadiah. Jadi sebetulnya dia dari hasil amalannya sendiri juga. Coba kalau dia tidak Islam, dia tidak akan bisa menerima hadiah orang-orang Islam itu. Jadi sebetulnya tidak ada ayat bertentangan, itu enggak ada. Hanya orang yang memahami saja, kadang-kadang tidak paham sehingga seolah-olah bertentangan. Seperti orang kalau suruh dakwah, loh pergi kemana-mana untuk apa? Dalam Quran kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kamu tuh yang penting keluarga kamu, diri kamu itu, nggak usah mikir ke irian, ke negeri jauh, negeri mana. Kamu kira Quran itu satu ayat itu saja, ya. Jadi memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga itu tidak bertentangan dengan memikirkan tetangga, memikirkan negara, memikirkan umat. Tidak. Perintah Allah SWT memikirkan keluarga, kita kerjakan. Memikirkan diri sendiri, kita kerjakan. Memikirkan umat, mengikuti Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, kita kerjakan. Tidak bertentangan. Bahkan itu sebetulnya saling kuat menguatkan. Kamu tidak bisa menjaga diri kamu, tidak bisa menjaga keluarga kamu, kecuali kalau kamu itu usaha kebaikan untuk tetangga-tetangga kamu. Kalau tetangganya pada preman semua, walaupun keluarga kamu baik, lama-lama pengaruh juga. Lama-lama terkesan juga, lama-lama rusak juga. Jadi perintah-perintah Allah kalau kita renung menguatkan satu sama lain, bukan bertentangan satu sama lain. Nggak ada yang bertentangan, itu nggak ada. Yang bertentangan itu otak kita yang nggak paham bertentangan.